Hari ini saya kedatangan tamu spesial di SMK Negeri Jatirogo. Beliau adalah Bu Rahma sebagai koordinator Adiwiyata. Saya akan bertanya nanti tentang Adiwiyata itu apa dan bagaimana proses untuk mendapatkan penghargaan sebagai sekolah Adiwiyata. Selamat siang Bu Rahma. Selamat siang Bapak. Saya dengar bahwa SMK Jatirogo mendapatkan penghargaan Adiwiyata Provinsi. Apakah benar? Oke, betul sekali itu. Bagaimana proses mendapatkan sekolah Adiwiyata itu? Ya, alhamdulillah SMK Negeri Jatirogo pada tahun ini, di tahun 2023 ini mendapatkan penghargaan Adiwiyata Provinsi. Nah, untuk mencapai penghargaan tersebut prosesnya sangat luar biasa. Ini membutuhkan effort yang luar biasa karena butuh sinergi dan kerjasama dari semua stakeholder sekolah, mulai dari bapak ibu gurunya, terus dari siswanya juga, orang tuanya juga, keterlibatan orang tua wali murid dan juga komite sekolah, termasuk tenaga kependidikan yang ada di SMK Negeri Jatirogo. Oh, berarti semua yang ada di sekolah ini harus mendukung program itu? Betul sekali Bapak. Untuk mencapai proses atau mendapatkan penghargaan itu, apa saja yang dilakukan mulai awal? Apakah kita mendaftar atau langsung ditunjuk begitu? Proses awalnya itu kita dapat surat dari Dinas Lingkungan Hidup yang mana SMK Jatirogo diharuskan untuk mengikuti program Adiwiyata Provinsi Jawa Timur, dan dari surat itu kita langsung menindaklanjutinya dengan melengkapi tahapan yang pertama itu administrasinya terlebih dahulu. Administrasi. Ya betul. Setelah itu lolos administrasi, kita ada tahapan berikutnya yaitu kelengkapan berkas-berkas yang harus kita usulkan. Nah, setelah itu baru ada tahapan verifikasi lapangan. Ya, apabila tahapan berkas itu sudah divalidasi atau sudah diverifikasi. Oh. Kalau sudah lolos baru ada ya lanjutannya verifikasi lapangan. Berarti prosesnya dilakukan semua. Betul. Syaratnya untuk menjadi Adiwiyata Provinsi kan harus menjadi Adiwiyata Kabupaten dulu. Betul sekali. Berarti SMK Jatirogo itu sudah status Adiwiyata Kabupaten, kemudian betul, meningkat ke provinsi. Alhamdulillah. Tim yang dikomandoi oleh Bu Rahma ini kan banyak sekali. Betul. Di antaranya dari tim ini apa saja ini tugasnya itu? Nah, masing-masing tim itu punya tupoksi masing-masing. Ada yang di bagian kita bagi itu Bapak masing-masing pokja. Oh, jadi ada pokjanya. Ya, betul, ada pokjanya. Ada pokja biopori, berarti nanti teman-teman yang terlibat di dalam pokja tersebut harus mempersiapkan kegiatan terkait biopori yang ada di SMK ini. Oh, betul. Terus ada pokja bank sampah. Bank sampah. Ada pokja bank sampah ini yang kita galakkan betul-betul di SMK Negeri Jatirogo ini, betul-betul kita butuh effort yang luar biasa terkait sampah yang ada di SMK untuk menciptakan suasana kondisi yang nyaman di lingkungan SMK biar pembelajaran anak-anak juga nyaman gitu. Terus ada pokja kompos. Ada sendiri. Pokja kompos ada tersendiri, itu pengelolaan limbah sampah daun. Itu yang kita manfaatkan, kita kelola jadi kompos yang nantinya hasilnya bisa dipakai untuk penghijauan kembali gitu. Terus ada pokja greenhouse juga. Greenhouse, Pokja greenhouse yang di situ melatih anak-anak, pembelajaran anak-anak terkait tanaman toga ada, hidroponik juga ada di pembelajaran untuk greenhouse-nya di pokja greenhouse. Oh gitu ya. Itu dan masih banyak lagi tuh, ada pokja penghijauan. Terus yang kita galakkan pokja penghijauan biar SMK semakin asri, semakin teduh dan semakin rindang.
Ya. Terus ada pokja taman juga, Pak. Taman. Oke, pokja taman. Pokja taman ini juga penting sekali untuk membuat SMK Negeri Jatirogo semakin indah karena banyak tamannya. Oh gitu ya, alhamdulillah. Semuanya berarti sudah memenuhi syarat dan kriteria untuk sekolah adiwiyata provinsi. Oke, betul, alhamdulillah. Terkait dengan proses pembelajaran yang tadi disampaikan Bu Rahmat juga, apakah di dalam proses pembelajaran di kelas itu juga ada muatan-muatan tentang lingkungan hidup? Betul sekali, harus diintegrasikan ke pembelajaran. Jadi di semua mapel itu kita sampaikan ke semua Bapak Ibu guru bahwa mata pelajaran apapun itu harus diintegrasikan pembelajaran lingkungan hidup, kepedulian terhadap lingkungan sekitar itu, Bapak. Oh gitu ya. Misalkan pembelajaran agama berarti juga harus ada muatan-muatan yang terkait dengan lingkungan hidup. Misalkan penggunaan air wudhu, limbahnya air wudhu harus dimanfaatkan. Oh begitu. Betul sekali, pemanfaatan limbah air wudhu karena harus ada untuk penghematan ini sumber air. Sumber air, ya. Alhamdulillah. Kemudian ini saya mendengar di sini ada produk unggulan EcoPrint yang itu juga sebagai dukungan utama sekolah adiwiyata provinsi ini. Ya, itu produk apa Bu Rahma itu EcoPrint ini? EcoPrint itu kayak batik gitu, Pak. Itu berupa kain batik, produknya itu berupa kain batik dan itu pembuatannya itu prosesnya dari batiknya itu dibuat dari alam, dari dedaunan. Daun-daun yang ada di sekitar ini. Daun-daun yang ada di sekitar. Kemudian diproses menjadi batik. Betul sekali. Alhamdulillah. Berarti tidak menggunakan bahan pewarna, bahan pengawet kayak begitu. Tidak. Semuanya alami. Alami. Alhamdulillah. Nah, inilah yang jadi keunggulan sekolah adiwiyata bahwa kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar ini sebagai produk yang bisa menopang kegiatan-kegiatan yang di sekolah dan bisa dipasarkan untuk menghasilkan income bagi sekolah. Betul sekali. Alhamdulillah. Mengajari anak-anak untuk berwirausaha juga, Pak. Berwirausaha, ya, alhamdulillah. Kemudian kembali ke tadi yang di sampah, bahwa sekolah kita itu kan sangat luas, ada 3,5 hektar. Dan di sini banyak sekali tanaman-tanaman sehingga tadi disampaikan bahwa sampah daun-daun dibuat kompos dan sebagainya. Proses untuk pembuatan kompos itu yang melakukan siapa, Bu Rahma? Itu anak-anak, Pak, siswa, kader adiwiyata yang melakukannya didampingi oleh pembinanya. Oh begitu, berarti di program adiwiyata ini ada kader adiwiyata. Betul, ada kader. Siapa yang bisa menjadi kader adiwiyata ini, Berapa? Siswa-siswi SMK Negeri Jatirogo. Betul. Itu dipilih berdasarkan kriteria apa, begitu? Itu kita sampaikan ke anak-anak siapapun bisa menjadi kader adiwiyata. Jadi kita nggak harus memilih misalnya kriterianya harus seperti ini tidak, tapi yang utama menumbuhkan jiwa kepedulian masing-masing anak-anak atau siswa-siswi SMK Negeri Jatirogo supaya anak-anak itu punya motivasi lebih untuk memilih menjadi kader adiwiyata. Dan yang menjadi kader adiwiyata ini tentu mempunyai keuntungan karena apa? Dia belajar banyak tentang pengelolaan sampah, tentang pengelolaan lingkungan yang nyaman, yang bersih, dan seterusnya. Kemudian di SMK Jatirogo ini kan juga memiliki Taman Jago di sana, yang kemarin pada waktu visitasi juga menjadi spot yang dikunjungi dan mendapatkan penilaian yang terbaik. Mungkin Bu Rahma bisa menceritakan tentang apa saja yang ada di Taman Jago itu. Proses awalnya sangat luar biasa. Kami ucapkan dulu, Pak, terima kasih ke Bapak Kepala Sekolahnya tentunya karena ide beliau untuk menciptakan atau membuat taman yang awalnya di situ tempat yang tidak terjamah. Nah, sekarang akhirnya disulap menjadi sebuah Taman Jago yang bisa mengedukasi anak-anak untuk bisa belajar tidak hanya di dalam kelas tapi di luar kelas, outdoor learning gitu ya. Outdoor learning yang bisa dilaksanakan di Taman Jago. Nah, di Taman Jago itu selain banyak pepohonan, Pak, di sana yang tempatnya jadi rindang dan sejuk, adem karena anginnya semilir sepoi-sepoi. Di situ juga ada kafenya juga, Pak. Oh, ada kafe. Betul, ada kafenya. Biar apa? Ketika anak-anak selesai pembelajaran mungkin itu anak-anak bisa memanfaatkan untuk bersantai, jajan di sana. Betul, beli jajanan yang ada di kafe. Dan juga di
Taman Jago itu banyak spot-spot foto Bapak. Oh, gitu. Ada banyak spot foto yang bisa digunakan anak-anak untuk ini selfie karena sekarang zamannya suka selfie. Kita fasilitasi bersama. Alhamdulillah, semakin hari sekolah SMK Jatirogo ini kelihatannya semakin peduli pada lingkungan dan semakin membuat nyaman bagi warganya. Tadi Bu Rahma menyampaikan tentang Cafe Jago, ini cukup menarik. Kelihatannya baru ada ini sekolah yang mempunyai kafe baru di SMK Jatirogo ini. Apa saja yang disediakan di Cafe Jago itu Bu Rahma, sehingga kok bisa menarik siswa yang biasanya di kantin sekolah itu sekarang beralih ke Cafe Jago? Apa daya tariknya di sana? Di Cafe Jago itu tempatnya itu yang pertama itu disetting seperti kafe-kafe yang ada di luar Bapak. Jadi kenapa kok anak-anak sekarang itu suka nongkrong di kafe? Nah itulah yang dari situ kita ambil bahwa oh ternyata di kafe itu disediakan wifi. Oh iya. Di Cafe Jago juga disediakan wifi. Terus di kafe di luar itu setting place-nya atau penataan tempatnya itu kan dibikin bagus. Tidak seperti warung, kantin begitu ya. Seperti warung atau kantin. Akhirnya di Cafe Jago disetting seperti kafe pada umumnya yang di luar. Jadi di sana disetting tempat duduk yang nyaman supaya anak-anak itu bisa enjoy. Dan berikutnya juga di Cafe Jago itu tidak hanya jajanan aja Bapak di situ. Di situ juga ada pojok literasi. Oh, pojok literasi bagus sekali. Betul. Ada pojok literasi yang mana anak-anak bisa sambil nongkrong, sambil jajan, itu anak-anak bisa sambil membaca. Sambil membaca buku yang ada yang disediakan di pojok literasi. Itu. Oh begitu. Selain itu juga ini Pak, ada lagi. Selain itu juga ada musiknya juga Pak. Oh, full musik. Betul. Jadi anak-anak itu bisa sambil bersantai, sambil membaca buku-buku yang mendengarkan mereka musik. senangi. Anak-anak juga bisa sambil mendengarkan musik. Jadi gitu ya. semua difasilitasi di Cafe Jago. Jadi dari sana anak-anak bisa belajar, baik anak-anak yang suka belajar gaya kinestetik itu Pak, yang di sana juga bisa, terus yang auditori maupun yang visual itu bisa semua di Cafe Jago. Ini yang menyebabkan spot di Taman Jago itu menjadi unggulannya SMK Jatirogo. Terkait dengan kafe masih di jajanan tadi, bahwa untuk sekolah adiwiyata itu kan ada kriteria tertentu untuk makanan, minuman yang boleh dijual. Apakah di Cafe Jago itu juga memenuhi kriteria dari sekolah adiwiyata? Betul sekali. Kita memfokuskan bahwa semua jajanan yang ada di SMK Negeri Jatirogo itu mengacu ke sekolah adiwiyata Bapak. Nah, dari sana kita belajar bahwa di sekolah adiwiyata itu sebisa mungkin itu kita zero plastik. Oh, zero plastik. Jadi jajanannya itu mulai dari es atau jus itu kita sudah nggak menyediakan plastik. Jadi anak-anak itu bisa bawa gelas atau tumbler sendiri ketika anak-anak itu beli di kafe seperti itu. Terus jajanannya itu pakai daun, dibungkusnya itu pakai daun. Pembungkusnya daun. Betul. Kalau ada nasi pun itu pakai daun Bapak. Pakai daun. Alami semuanya. Betul, alami. Pokoknya kita itu logonya kantin sehat atau kantin kafe sehat. Kafe sehat, jajanannya kafe sehat. Kafenya sehat, muridnya sehat, gurunya sehat, sekolahnya jadi hebat. Betul. Karena kita SMK jago dalam ilmunya, jago di bidang olahraganya, jago di bidang seninya, jago pula di budaya adiwiyatanya. Ya Bu Rahma, selamat telah bisa mensukseskan program SMK Jatirogo menjadi sekolah adiwiyata. Dan yang terpenting bahwa kita selalu berupaya sekolah ini untuk menjadikan tempat yang terbaik bagi anak-anak belajar. Anak bisa nyaman belajarnya kalau sekolahnya rindang, sekolahnya bersih, sekolahnya sehat. Bapak Ibu guru bisa memberikan ilmunya yang terbaik karena kondisi sekolahnya, sarana prasarana mendukung dan semuanya nyaman. Begitu. Mungkin ada yang menjadi ganjalan bagi Bu Rahma atau masih ada beberapa hal rintangan untuk menciptakan sekolah yang betul-betul
unggul di bidang lingkungan. Mungkin ada 1-2 mungkin yang harus diperbaiki bersama di sekolah SMK Jatirogo. Oke, terima kasih Pak. Yang perlu diperbaiki di SMK Negeri Jatirogo ini terkait kepedulian semua warga sekolah. Iya. Kepedulian ini yang masih kurang. Jadi contohnya di kepedulian bidang kebersihan. Oh, kebersihan. Ya. Kebersihan ini yang masih kepeduliannya kurang, Bapak. Mulai dari gurunya, mulai dari siswanya, ini yang butuh benar-benar effort yang luar biasa untuk harus terus-menerus diingatkan. Iya. Itu karena masih ada beberapa itu yang belum peduli, belum muncul kepedulian di dalam dirinya terkait tentang lingkungan, kebersihan lingkungan. Itu. Berarti yang terpenting adalah pembiasaan dan pembudayaan hidup sehat, hidup bersih. Kemudian bisa membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, mana yang anorganik, mana yang organik. Ya, memang itulah kendala-kendala di semua sekolah terkait dengan pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, hal yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memberikan contoh yang terbaik bagi anak-anak kita, bagi teman-teman kita, bahwa hidup sehat itu adalah kuncinya orang sukses. Betul sekali. Ya, dengan sehat kita bisa sukses, kita bisa berprestasi. Melalui sekolah sehat, melalui sekolah adiwiyata ini akan dihasilkan anak-anak yang sehat, anak-anak yang berprestasi, yang unggul, anak-anak yang unggul, anak-anak yang jago. Selamat pada SMK Negeri Jatirogo yang telah memperoleh penghargaan adiwiyata provinsi. Selamat dan jago. Jago SMK Negeri Jatirogo.